Hai people, welcome to Pocil, podcast sambil ngecil bareng gue Elsa Faradila. The Tinder Swindler. Nah, mungkin people nih udah pernah ya nonton di Netflix atau lihat gitu. Jadi ini adalah film dokumenter tentang seorang penipu yang menggunakan aplikasi Tinder untuk memikat wanita. Terus dia memanipulasi para korban ini nih biar memberikan uang, setelah itu kabur deh. Nah, ternyata di Indonesia juga ada kisahnya gitu loh. Makanya kita bakal cari tahu selengkapnya nih dari Kak Livia Claras. Yeay. Halo Kak Livia, apa kabar? Halo, baik Kak. Kakak apa kabar? Aku alhamdulillah baik Kak. Kak, mungkin boleh kenalan dulu kali ya, kita manggil penonton In Today ini, Pocil ini adalah In People. Mungkin boleh kenalin dulu kayak kakak siapa, terus sekarang bekerja apa masih kuliah apa gimana, boleh Kak? Halo, thank you sebelumnya udah mengundang aku ke sini, tim In Today. Iya. Buat In People, nama aku Livia Clarence. Aku kebetulan sekarang udah bekerja, udah kurang lebih udah 7 tahun bekerja di dunia e-commerce. Sekarang lagi ada di Enabler dan ya sibuknya bekerja sih. Dengan hobinya olahraga, tenis, yoga, pilates seperti itu. Alah, pantes cantik bingo gitu. Sama seperti kakaknya. Terus Kak, nih mau tanya, jadi kemarin tuh sempet rame di sosial media, itu followers juga langsung naik ya Kak? Iya betul. Langsung rame. Ini terima endorse nggak Kak? Ntar dulu ya, saya mau menangkap dulu kebetulan. Butuh admin, ada. Boleh Kak? Oke, jadi Kak, sempet rame, mungkin dari In People ada yang belum tahu sebenarnya ada apa sih Kak, kayak kronologisnya sedikit gitu, di-spill. Jadi kalau singkat kronologisnya, aku itu di tanggal 31 Maret 2024 diajak kenalan sama salah satu sahabat aku. Jadi ini sahabat aku di kuliah lah. Okay. Ini udah deket banget, kayak udah bestie banget. Dikenalin lah sama satu temennya sahabat aku ini, berarti kayak ini temen aku cewek, dia punya pasangan. Nah, yang kenal langsung sama pelaku ini adalah si pasangannya. Oke. Dikenalin lah, kita langsung ketemu di tanggal 31 Maret itu. Kita ketemu, tapi di situ lumayan agak bingung aku juga kenapa GP ini malah bawa teman kantornya. Di situ aku juga agak bertanya-tanya, tapi di situ pun dia berlaku ya seperti laki-laki aja pada umumnya, kayak mulai bayarin lah, kayak makan kita, kayak ada inisiatif juga buat kayak ayo deh ini ya, gue antar kemana gitu, mau kemana lagi, masih ada gitu. Tapi setelah dari tanggal 31 Maret sampai berlanjut ke tanggal jadian itu, dia love bombing parah banget. Jadi bener udah ada polanya lah untuk si Tinder Swindler ini, bener kayak berpola banget, kayak udah diajak kenalan, love bombing banget. Udah gitu dia ceritain ngejual cerita-cerita sedih. Kalau dari sisi GP ini dia jualnya cerita tentang gimana dia waktu dari bayi nggak diterima sama ayahnya, dikejar-kejar mau dibunuh sama ayah Jepangnya yang Yakuza itu. Terus mamahnya adalah seorang mainland Cina yang udah meninggal juga, jadi diangkat sama orang tua yang mamah angkatnya itu Jawa, papahnya itu Batak. Nah di situ juga dia ceritalah kalau papahnya itu nggak suka sama dia, ngejar dia juga pakai orang-orangnya papa angkatnya. Ditambah lagi dengan cerita kalau dia itu lagi sakit kanker leukemia. Oke. Disitulah mulai masuk tuh kayak menjual, kayak mencari kayak simpatik dan empatik ke kita korban-korbannya. Oke. Kita itu mulai kayak, Liv boleh minta tolong dulu gak ya? Ini aku perlu beli obat buat kanker aku, udah urgent banget. Tapi aku mau minta tolong mama aku juga lagi belum bisa transfer. Kebetulan saat itu di tempat kerjanya dia bilangnya gajinya dia belum turun. Itu juga nggak ngerti kenapa, katanya iya ntar akhir bulan ini bakalan ditransfer kok. Gak ada tuh, udah ditungguin sampai akhir bulan. Sampai detik sekarang nggak ada tuh, nggak turun-turun kayaknya gajinya, nggak ngerti juga Kak. Nggak kerja kali Kak? Tapi kerja beneran kerja Kak. Oh beneran? Kerjanya maksudnya masuk kantornya ada, beneran dia punya lanet segala macam tuh ada. Pernah bekerja di beberapa industri kreatif juga di Jakarta.
cukup terkenal juga semuanya yang tempat dia kerja, tapi sayangnya semua cerita teman-teman kerjanya itu nggak ada yang bagus, benar kayak jelek semua. Kebetulan aku tahu ini gara-gara teman-teman di kantornya, kolega-koleganya tuh langsung DM aku cerita kayak, oh ini Gabe yang gue tahu, oh ini orang yang gue tahu juga. Iya bener, emang selama pas kerja itu kayak gak kerjain apa-apa, bikin email buat klien tapi palsu, terus kayak harassment ke cewek, minjem uang ke atasan, ke bawahan, kayak gitu-gitu. Kayak banyak hal banget lah dari sisi kalau yang kerjaan. Terus kalau misalnya dari yang sisi aku berlanjut tuh, dia memang beneran ada ke kantor kerja juga, cuman nggak ngerti kenapa dia bisa beralasan kalau uangnya nggak turun-turun, gajinya nggak turun-turun, jadi pinjam ke aku dulu. Awalnya tuh di tanggal 4 Juni 2024, itu awal banget aku transfer dia di 5,8. Berarti setelah 3 bulan dia udah mulai berani nih. Iya, setelah dia menjual kesedihannya dia, sakit cancer, butuh obat, gajinya nggak turun. Mulai tuh dia udah mulai minjem. Terus ada lagi di tanggal selanjutnya dia ada lagi alasan untuk iya ntar aku balikin kok, ntar aku bakalan transfer dari mama aku bakal balikin atau nggak papa aku bakal balikin. Kenapa kita korbannya bisa percaya? Karena dia tuh sepinter itu Kak, dia udah bawa kita dulu ke rumahnya, nunjukin nih rumahnya tuh beneran ada dan gede. Memang rumahnya memang besar, ada kolam renang, mobilnya banyak. Oh, itu udah masuk ke rumah? Aku dibawa masuk, tapi setiap aku diajak ke rumahnya tuh selalu pas nggak ada orang. Karena ternyata dia itu udah dilarang masuk kompleknya ternyata. Aku taunya setelah sekarang. Pas saat itu aku nggak tahu karena aku 2 kali kesana nggak pernah ada orang di rumahnya dan selalu malam-malam. Pas datang diajak kedua kali itu bahkan dia punya kunci banyak banget Kak. Cuman dia masuk ke kamarnya itu manjat, bener-bener udah kayak maling aja gitu. Bener-bener manjat pakai tangga terus loncat-loncat. Kebetulan ada 2 lantai, diloncatin sama dia masuk ke jendelanya terus kayak yang punya rumah bukan ya, kok maksudnya harus loncat-loncat, kok nggak punya kunci gitu, kayak itu juga aneh. Kayak dia ada ambil beberapa barang di rumahnya juga yang kayak katanya punya dia, padahal ternyata kayaknya punya orang tua angkatnya. Setelah dari tadi minjem uang, mulailah di situ ada verbal abuse. Dia kayak ngomong-ngomong kasar ke aku gitu lah Kak. Kayak dari kasarnya itu dari ngomongin bodoh, tolong kayak gitu sampai ke hal-hal yang kayak benar kasar, kayak gitu-gitu. Dari situ aku udah benar ngerasa aku berhubungan sama cowok nggak pernah sama sekali nerima kayak gini gitu loh. Dan aku ngerasa kayak cowok mana sih yang kayak kok nggak bisa ngehargain banget ceweknya, bahkan kita itu udah bantuin lu gitu loh secara finansial lu, kok lu malah kayak ngatainnya tuh kayak enak banget gitu, nggak ada filternya gitu. Di itu aku bener-bener putusin, aku kayak sorry gue nggak bisa lagi sama lu. Kakak tahu apa yang dia lakukan? Dia playing victim, dia gaslight aku kayak kok lu nggak tahu diri ya, kan gue udah kayak ngasih lu ini, gue udah kasih lu juga, orang tua lu juga udah gue baikin segala macem, kok lu malah sekarang balesnya kayak gini ya. Saat itu aku lagi gak satu kota sama dia samperin ke tempat aku berada buat kayak udahlah kita baikan aja, udahlah apaan sih, enggak lah, ya udah maaf ya, kayak gitu kayak begging lagi. Tapi kakak lu lebih ke aku mikirnya pengen gimana caranya, ya udah yang penting tuh uang aku balik. Tapi sebenarnya kalau udah ditanya perasaan aku udah nggak ada. Karena udah nggak ngerasa lagi pacaran aja Kak, nggak. Kita tuh sebagai cewek kan pengennya diperhatiin atau segala macem. Aku nggak dapet itu sama sekali sih saat itu. Padahal baru 3 bulan ya? Aku cuma ngerasanya tuh 3 bulan doang. Kayak perasaan akunya gitu. Karena habis itu terjadilah kayak ada verbal abuse itu yang kayak dikata-katain kasar segala macam. Dia masih berusaha begging, tapi aku bukan di situ, bukan mau stay-nya tuh bukan karena perasaan, tapi lebih kayak karena aku kayak ya udah gue stay, at least gue pengen uang gue balik. Tapi waktu itu total uangnya tuh baru 5.800.000. Enggak Kak, dari Juni sampai ke kayaknya aku mulai minta putus itu di
September 2024 itu kayaknya udah lumayan banyak sih. Sekitar berapa Kak? Aku nggak inget, aku nggak motong di situ, aku motong langsung totalan sih, aku ngitungnya. Kalau misalnya total sampai ke terakhir banget itu ada di lumayan sih Kak, ada di 200-an lah. Oke, terus Kak? Ada di 200-an, tapi kalau misalnya dibilang sama korban lain ditotalin, jadi tuh kan sejak ntar jangan cerita ke sana dulu. Kita cerita tadi kan habis dari verbal abuse, habis itu di situ kan aku udah gak ada rasa. Long story short, ke dimana aku itu lagi ngerayain birthday aku lah. Ya, bulan apa tuh Kak? Di bulan Mei 2025. Oke. Aku pulang kumpul sama keluarga. Tiba-tiba dia datang. dia tiba-tiba call, boleh tolong nggak kesini? Ini aku udah sakit banget. Cancer aku kambuh, minta tolong dong, aku udah pingsan berkali-kali di apart aku. Okay. Aku kayak mimisan terus gila. Terus dia kayak video call aku kayak bener pura-pura kesakitan banget, pakai bye-bye fever kayak gitu, kayak sakit banget. Nggak ngerti actingnya gitu ya kayak. Terus kayak tapi aku lihat kayak nggak ada obat cancer yang seharusnya. Maksudnya kalau misalnya cancernya memang harusnya sih di kemo ya, bukan kayak minum obat telan kayak gitu, setahu aku ya Kak. Maksudnya kayak langsung kemo aja gitu kalau misalnya emang udah akut atau udah parah. Datanglah setelah aku merayakan birthday aku ini gitu. Dengan aku udah bilang sama dia, aku mau cuman jenguk kamu doang. Jadi aku gak akan stay di tempat kamu. Aku bakalan pulang dan aku bakalan nginep di teman aku yang cewek, nggak mau di tempat sini karena besoknya juga pagi bisa kesini lagi kan. Dia nggak terima itu, dia marah lah. Dia marah. Aku sempet chatan sama adiknya. Ini gue nggak mau ya ditahan di sini. Gue pengen balik sama mau nginepnya ke rumah teman-teman gue yang cewek, nggak mau di sini. Adiknya ini marah-marah lah, kayak ngomong kayak pakai kasar, pakai bahasa Inggris. I don't give a about you. Gue nggak akan mau peduli lu lagi. Gue nggak akan bantu lu lagi masalah uang dan ngomong ke mama gue. Terserah kalau misalnya lu mau pergi dari apa dan ninggalin abang gue, udah gue nggak akan mikirin lu lagi. Tanpa tahu kalau di situ adalah yang chat adalah si Gabi sendiri. Terus Jadi aku nggak tahu ya, aku percaya aja kalau misalnya itu adalah adiknya. Udahlah, aku masuk lagi nih. Ceritanya dia lagi berbaring terkapar lemah karena kansernya itu di kamar. Aku samperin, aku marah, aku langsung konfront, ini kenapa adik lu kok nggak sopan ngomong sama gue yang beda banget jarak umurnya, kok ngomongnya kasar banget, padahal gue udah kesini dari jauh buat jenguk lu. Gue ngerasa hubungan kita ini setelah dari dulu 2024 sampai sekarang tuh cuma transaksional doang. Yang lu mau harus gue turutin, yang keinginan lu. Misalnya lu harus pengen gue tuh selalu happy di depan lu biar lu tuh nggak ke impact sama bete-nya gue, bad mood-nya gue. Lu nge-demand itu semua. Tapi giliran gue yang bete atau misalnya giliran gue butuh sesuatu, lu nggak mau memenuhi itu gitu loh. Lu nggak ada effort buat kayak Livia lagi bete, oh iya bentar, Livia lagi butuh apa, mau apa gitu, nggak ada sama sekali gitu. Ke-trigger lah dia dengan kata-kata transaksional. Marah banget. Dia dari yang tadinya tiduran, dia langsung bener-bener melotot kayak orang kesurupan. Kayak di situ aku bener-bener takut banget. Dia udah ngapalin tangan, berdiri, nyamperin aku, dia rebut dulu HP aku, terus aku langsung dihantam. Apanya? Ini aku. Oke. Kebetulan saat itu aku pakai kacamata aku sampai penyok. Di situ aku teriak banget dan aku kayak, oh gila ya sakit banget gitu. Ini aku sampai nangis dan aku teriak-teriak di situ. Aku mohon-mohon sama dia. Di saat itu aku cuma bisa mohon-mohon, ampun-ampun doang. Karena kalau misalnya aku ngelawan balik, situasinya nggak bisa karena badannya dia pun lebih besar dari aku. Iya. Dia body aku aja tuh udah aku pasti bakalan jatuh karena emang badannya besar lah, maksudnya berat juga daripada aku gitu. Jadi aku di situ situasinya hanya bisa ampun, sorry, iya, gue yang salah. Okay. Padahal sebenarnya nggak ada yang salah sebenarnya. Kayak dari sisi aku sebenarnya aku melihat kayak semuanya, kalau misalnya aku ngobrol sama teman-teman yang lain maksudnya nggak ada yang salah ya, memang dianya aja gitu yang kayak HP aku minta balikin, kayak
sini balikin HP gue mau minta tolong ke orang-orang. Aku langsung laporin lah ke mamahnya, nomor mamahnya yang aku tahu. Di saat itu juga sebenarnya aku kabur. Setelah ditonjok itu aku tanya ke mamahnya, tante ini anak lu, aku selfie gitu lah. Tante ini, aku telepon dulu sih awalnya, tapi nggak diangkat. Terus kayak pas aku kirim selfie itu, mamahnya balas aku kayak, ya ampun nak, kamu kenapa, ada apa sama Gabe? Ini mama lagi di apartemennya dia yang lain sama saudara-saudaranya. Aku kan bingung, kok kalau kayaknya ini sesuatu hal yang besar deh. Kenapa kok anak lu nonjok kok kayak lu sesantai itu gitu. Setelah kita cari tahu ya ternyata ya, mamahnya itu, nomor mamahnya itu adalah ya Gabe juga. Jadi Gabe ini punya banyak banget nomor, jadi mamahnya, jadi adiknya, jadi temennya, jadi adik fiktifnya, jadi pernah jadi papahnya juga. HP-nya ada berapa? HP-nya banyak banget. HP-nya waktu sama aku lihat ada 2 sih. Tapi aku nggak tahu yang nggak aktif dan nggak ada nomornya berapa. Yang sama aku selalu 2, dan kalau misalnya aku sempet megang aja HP-nya dia tuh kayak panik banget, langsung kayak kabur. Jadi selama aku sama dia pun dia udah semulus itu Kak, bohongnya tuh cepet banget gitu, kayak jawabnya tuh cepet banget. Ini emang jalan banget. Jadi kayak korbannya tuh makanya nggak cuma cewek doang kan Kak, kayak ada cowok juga. Dia gay? Tapi bukan lebih ke arah gay, tapi lebih ke itu belum divalidasi sih. Maksudnya kayak ada yang cerita, ada yang ngaku-ngaku kalau misalnya dia pernah sama cowok, tapi aku nggak pernah lihat buktinya, jadi aku belum percaya. Kalau yang cowok ini lebih banyaknya dibohongin masalah kerjaan. Dia iming-imingin kayak Kak kerja sama ini yuk, sama aku yuk, bantuin keluarga aku. Ini bisnis keluarga aku tuh udah gede banget, sedangkan orang tua aku tuh udah sakit, udah tua. Boleh nggak bantuin, nanti gajinya segini-segini. Pokoknya dia memberikan penawaran kayak sangat menggiurkan. Ini teman-temannya tuh sampai resign Kak, sampai benar-benar resign, bahkan kayak udah luntang-lantung nggak punya kerjaan tuh berbulan-bulan. Sampai bahkan ada yang cerai karena ya itu nggak, temennya ini nggak ada kerjaan, nggak ada pemasukan. Iya, sampai kayak ngefek ke pernikahan orang gitu. Kayak menurut aku kayak ini tuh udah bener sakit sih. Aku kayak marah gitu, aku ngelihat kayak cerita-cerita dari orang-orang. Pokoknya ketika aku berani ngepost ini Kak, banyak banget DM yang masuk dan komen-komen juga. Kalau Kakak lihat tuh banyak banget yang berani komen, akhirnya mulai berani banyak yang cerita di kolom komentar sama masuk ke DM aku, bener-bener banyak banget. Jadi total itu sekarang korbannya yang aku catat ada 66 orang, termasuk laki-laki, termasuk yang tadi yang ditipu masalah kerjaan sampai resign. Dan total kerugiannya itu ada di 1,3 miliar, belum termasuk sama korban-korban yang udah lupa sama yang dulu-dulu lah, dari 2012 atau 2013 gitu loh Kak kejadiannya. Di situ tuh mereka udah pada lupa, kayak oh iya ada sih gue sempat kasih uang tapi gue udah lupa, jadi kayak nggak aku catat. Terus itu belum termasuk juga sama banyak banget HP yang dibeliin sama korban-korbannya. Banyak banget HP, iPad, jam tangan, kamera, speaker, diffuser, power bank, iQOS. Dia ngapain sih kayak gitu? Banyak banget, dia nggak ngerti. Dia bilang kalau misalnya ke aku sih, kalau HP bilang kayak Liv boleh tolong nggak, ini HP aku yang sekarang dihack sama orangnya papa. Terus kayak dihack, maksudnya tau dari mana ya, intinya dia jadi ketres lah lokasi dia katanya di mana sama papahnya. Satu lagi Kak, dia itu ngakunya dia kerja di BIN. Dia punya ini juga, dia punya plakat juga di apartnya, di tempat tinggalnya itu dia punya plakat juga, ada tulisannya Badan Intelijen Negara. Itulah yang bikin korban-korbannya percaya juga, kayak oh iya dia beneran BIN kayaknya ya. Tapi sebenarnya itu kayaknya bisa dibeli juga di bisa. Maaf aku sebut merek. Ya kayaknya tuh bisa. Terus dia bilang lah pernah kerja di Google, pernah kerja di mana lagi ya, pokoknya yang oke-oke gitu ya. Iya. Papahnya yang dia bilang punya papa Jepang dan dia adalah yakuza, terus kayak punya kasino di mana-mana, dari di
Singapura, terus kayak katanya dia ngaku-ngaku dia papanya itu punya hotel di Bandung dan punya beberapa bar di Bandung. Iya, ini aku lagi disuruh sama papa nih buat ngurusin barnya dia yang lagi di Bandung. Dia beneran waktu itu fotoin ke aku katanya lagi nge-serve orang, terus kayak seniat itu berbohongnya. Dan aku nggak ngerti, ternyata selama aku dari 2024 sampai ke terakhir banget aku transfer, ternyata itu ceweknya tuh udah gantinya tuh udah banyak banget. Dia sempat balikan juga sama mantannya, sempat ada chat-chat juga sama kenalan baru dari dating app, terus kayak ada sexual abuse dan sextortion juga di dating app-nya, kirim-kirim foto tidak senonoh bagian pribadinya dia ke cewek-cewek ini, maksa buat cewek-cewek korban lain juga untuk videoin, boleh nggak aku minta video kamu naik misalnya kamu lagi pijet sama cowok, nanti dikirim ke aku. Dan kata cerita korban, dia itu nge-save semua videonya di OneDrive atau di harddisknya dia. Jadi dia itu memang selama sama aku tahu dia punya harddisk tuh banyak banget, Kak. Dan yang dia bilang ke aku adalah itu adalah isinya dokumen-dokumen bisnis bapaknya. Jujur aku nggak pernah buka karena ya udah ya dokumen gitu. Ternyata pas aku dengar cerita dari semua korban ini, ya video-video dan foto-foto korban yang udah dikumpulin sama dia dari sejak lama. Oke, nah tapi pertanyaan aku nih, temen kakak ini nggak sempat kayak feeling guilty nggak kakak? Kayak... Sempet, tapi dia pun shocknya sama kayak aku. Karena dia tuh taunya yang kenalin aku ini, dia kenalnya pas lagi kecil aja. Jadi pas growing up udah SMP, udah SMA tuh dia nggak tahu ternyata tumbuh besar aja jadi seperti ini gitu. Jadi kayak mereka pun kaget juga, kayak nggak nyangka gitu loh, Kak. Nah, kalau cara dia memanipulasi korban yang lain selain kakak itu gimana yang kakak tahu? Polanya sama, Kak. Love bombing, langsung kayak bilang sayang-sayang, janjiin nikah segala macem, bener-bener secepat itulah pokoknya. Kayak sama juga kayak diajak rumahnya. Kakak juga diajak nikah sama dia? Iya, untung aja jadi. Iya. Ini benar-benar terbuka semuanya langsung ya, kayak nggak kebayang lagi kalau bareng sama dia nanti jadi yakuza juga. Iya. Jadi keluarga yakuza. Kan itu bohong. Nah tadi kan kakak sempat cerita juga tuh sempat ditonjok pipinya. Ada nggak abuse lain lagi yang pernah dialamin, Kak? Fisikal ya, Kak? Iya, fisikal. Ada, tapi itu yang nggak sampai berbekas. Lebih ke misal dia minta tolong aku pasangin ini sepele banget, screen protector buat HP. Iya. Kan kalau misal, mohon maaf, saya kan bukan tukang yang ini ya pasang screen protector, Kak. Maksudnya kayak, ya aku nggak biasa dong, bukan tiap hari. Kalau misalnya ada bubble ya pasti terjadi gitu kan, Kak. Karena aku kan bukan expertnya. Setelah itu ada bubble ya, dia bisa marah kayak, apaan sih kamu pasang kayak gini, masa nggak bisa? Dia lemparin HP-nya ke aku. Tapi kakak pernah ngelawan nggak kayak pasang deh sendiri gitu? Aku lawan, aku kayak bilang, kan tadi gue udah bilang gue udah nggak mau pasangin karena gue udah tahu emosi lu kalau misalnya nggak sesuai sama yang lu pengen pasti lu bakal marah ke gue. Gue dari awal udah kayak gitu, udah bilang. Terus kenapa lu malah tetap minta tolong gue buat pasangin? Kayak ya lu dari cewek banget, banget kayak gimana lah. Ini tuh gue cuma beli screen protectornya cuma satu dan lu pasangnya salah. Tai lah anjir, kayak gitu-gitu. Kayak aku sih nggak pernah ya dapat itu dari temen-temen, even temen cowok tuh nggak pernah gitu. Dia tuh kayak ngerasa ini siapa sih yang salah, maksudnya kayak mental aku tuh udah mulai tergoyah gitu loh, shaking gitu, karena tiap hari tuh pasti dapet yang kayak gitu dari dia. Sedangkan dari awal kan aku udah nolak juga, aku nggak mau bantuin dia untuk pasangin karena aku tahu aku bakalan nerima itu kalau misalnya lu nggak sesuai sama ekspektasi lu gitu. Dilempar lah HP itu, terus kayak saat itu aku cuman bisa apa, karena aku cuman bisa kayak sorry doang, Kak.
Karena di saat itu pun aku taunya ya udah mental dia itu rusak karena Cancer. satu sama cancer. Dua karena dia itu dari janin udah dikejar-kejar sama papahnya itu yang yakuza itu, yang Jepang itu buat dibunuh. Dari janin. Iya, jadi tuh papahnya sama mamahnya ini ceritanya dia Iya. punya si Gabe ini dari hubungan yang bukan yang iya, jadi kayak di luar nikah. Oke. Papahnya yang Jepang ini katanya tuh nggak suka nih punya anak di luar pernikahan, mau dibunuh, kejar-kejar lah si mamahnya ini dan mau dibunuh si Gabe dalam waktu masih janinnya. Oke. Ceritanya gitu. Di situ tuh orang-orang sekitar aku tuh udah mulai kayak, ih kasihan ya, dari dulu dari bayi udah kayak merasa tertekan. Kan bayi tuh katanya bisa berasa juga walaupun masih hamil. Oke, itu kita kemakan sama ceritanya dia. Kedua, dia cerita kalau misalnya waktu zaman dia sekolah dia sering dibully. Dia katanya pernah sekolah di Paris. Dia juga bisa bahasanya, Kak, masalahnya gimana kita nggak percaya. Dia bisa bahasanya. Aku tes lah, coba kalau misalnya beneran bisa beneran emang pernah sekolah di Paris, coba ngobrol, beneran bisa, Kak, lancar banget. Dia katanya cerita kalau misalnya waktu di Paris itu dia dibully karena dia Asia sendiri. Katanya ditendang, dipukul, diludahin, dimasukin kepalanya ke toilet bowl. Ceritanya dia itu bener kayak real banget, Kak, karena mukanya dia tuh kayak bener-bener kayak mendukung juga, kayak pasang mimik mukanya tuh yang memang menyedihkan juga. Orang-orang sekitar juga yang pas lagi ceritain juga kembali percaya juga karena dengan ceritanya dia tuh yang benar meyakinkan, dengan nggak ada, Kak, kalau orang normal tuh kalau bohong kan kelihatan ya kayak agak ada jeda-jedanya. Dia tuh nggak ada sama sekali jedanya, benar-benar kayak lurus, kayak udah dari pikiran dia tuh udah direncanain gitu. Terus yang trauma yang terakhir adalah itu yang sakit cancer leukemia ini. Jadi kayak orang-orang tuh kayak, ih kasihan ya nih orang, kayak udah gitu kerjaannya juga dia di lay off lagi. Kasihan lah korban-korbannya semua. Sebenarnya disitulah awal kesalahannya cewek untuk kayak ngerasa kasihan itu. Ya sih, karena kan semua orang tuh apalagi zaman sekarang tuh mental health tuh penting banget kan. Jadi kayak mendengar cerita itu pasti langsung kayak iya, gitu. kayak ikutan, iya ya kasihan, pengen membantu, kayak oh mungkin kehadiran saya di sebelahnya dia ini memang untuk membantu dia biar bangkit lagi, tapi ternyata dia yang menguburkan jiwa-jiwa korban-korbannya. Tapi kakak pernah nggak ngekonfirmasi ke keluarganya kayak itu semua cerita tuh bener nggak sih gitu? Enggak. Aku konfirmasi, makanya aku berani speak up karena aku udah konfirmasi semuanya itu salah, nggak ada itu karangan semua. Dia nggak pernah ke Paris, dia pernahnya ke Afrika karena emang ada kerjaan papahnya, jadi dia ikut ke Afrika, jadi dia sebenarnya nggak pernah ke Paris. Tapi papanya beneran Jepang Yakuza itu? Itu enggak, Kak. Tapi papanya Jepang? Papa aslinya nggak tahu apa, Kak, sampai sekarang. Kita nggak tahu. Tapi yang kita tahu adalah dia beneran anak angkat di keluarganya dia yang sekarang ini, yang papahnya orang Jawa, mamahnya yang Batak. Oke, tapi maksudnya di satu sisi tuh kesel dengar cerita, tapi di satu sisi juga ada rasa kayak ketika aku tuh percaya semua orang tuh sebenarnya baik, tapi pasti ada hal yang merubah jadi dia kayak begitu. Nah itu aku tuh yang kayak ada missing part, kayak apa ya yang bikin dia sampai sebegitunya gitu loh. Kok bisa sampai ngarang cerita sebegitunya tuh, apa dia pengen jadi sutradara apa gimana, scriptwriter, nggak tahu gitu loh. Kalau ancaman, Kak, ada nggak dia ngancam-ngancam kakak apa gimana? Ancaman banyak banget. Aku nerima ancaman sering banget. Itu pas masih pacaran apa setelah kejadian? Pas setelah putus? Selama pas bareng sama dia. Awalnya dia segampang ngomong kayak, ini di tangan lu jangan macam-macam ya sama gue, lu nggak tahu backingan gue siapa. Gue punya kenalan, kan dia bilang kan dia kan bin, jadi punya banyak kenalan itu di polisi, tentara. Jaga-jaga bar buat nagih-nagih hutang itu semua kenal sama gue. Mantap. Terus udah gitu lu nggak tahu gue orang-orang gue siapa. Nih di tangan gue ada HP ini bisa buat mecahin ya. Lu jangan macam-macam sama gue. Tuh orang-orang gue bisa gue suruh buat mati semua keluarga lu di rumah. Kak, kita digituin gimana nggak takut sih? Kakak pernah rekam nggak? Nggak, dia tuh
verbal. Iya, maksudnya kayak kakak tuh misalnya mau ketemu sama dia, terus kakak tuh udah ngantongin HP yang isinya tuh recording gitu loh. Enggak, aku nggak di situ nggak kepikiran itu karena masih tetap percaya aja kayak ya udahlah ini orang dikenalin sama temen gue sendiri, nggak mungkin lah aneh-aneh gitu. Dengan ada plakat BIN yang itu kayak masih kayak oke gitu. Aduh, terus akhirnya nih kak, kan pasti ada turning point-nya kayak kapan kakak sadar kayak wah nggak bener nih manusia gitu. Sebenarnya di titik aku di abuse di physical itu aku udah langsung putusin dia. Udah itu emang masalah putus kan emang dari yang fisik dari verbal. Di physical abuse ini aku udah benar langsung kayak kabur. Aku benar kabur lah, udah nggak mau kontak sama dia lagi. Udah gitu di sejak aku udah nggak sama sekali, udah mulai kabur, intensitas komunikasi aku tuh udah benar berkurang. Aku udah ngerasa capek dengan segala dramanya dia. Kayak ada aja terus kayak papahnya ngirim orang lah, papahnya ada kirim polisi, papahnya ngejar-ngejar dia, papahnya ngetres dia, kayak ada banyak banget dramanya dia. Sampai aku ngerasa kayak capek banget. Aku udah udah deh aku nggak bisa lagi kayak berada di sisi lu, udah aku stop aja gitu. Gak lama aku stop, di bulan Desember itu minggu kedua, aku jujur ini kalau misalnya bukan Tuhan, nggak tahu siapa kak, aku tiba-tiba dipertemuin sama orang yang selama ini dibikin musuhan sama aku, bener dibikin musuhan banget. Dan ternyata orang yang dibikin musuhan sama aku ini paling tahu banyak tentang si Gabe ini dari zaman dulu karena pernah satu kantor. Oke. Di situ semua kenyataan dan kebenarannya terungkap lah. Kalau misalnya dia itu emang tukang bohong, tukang nyuri, tukang emang suka kasar dari dulu, semua yang dia omongin tuh bohong. Dia waktu itu tuh aku dibilang katanya ada yang ngejar-ngejar aku juga orang. Jadi tuh gini kak. Ngejar-ngejar ngapain suka? Bukan polisi atau orang apa gitu kak, orang suruhan. Nggak tahu katanya. Ya karena kamu deket sama aku jadi kayak kamu jadi diincar gitu intinya. Jadi tuh di bulan kan aku habis sama dia tuh kenal Maret 2024 tadi kan kak. Iya. Di bulan Juli itu tiba-tiba ada Twitter tentang dia pencemaran nama, yang dia anggapnya itu adalah pencemaran nama baiknya dia. Okay. Di Twitter itu udah mulai banyak tuh satu cewek ini ngebahas-bahas tentang si Gabe ini gimana. Dia punya pacar lagi ketika ada masih barengan sama dia, terus kayak ngutang lah, minjemin segala macam. Dia ceritain ke aku itu adalah orang yang gak suka sama Gabe, dan ternyata gak suka sama Gabe kalau misalnya Gabe itu udah punya pacar baru. Dia bilangnya ada 3 orang, mantannya ini ada 3 orang lah yang di dalam si bikin Twitter ini. Ada 2 mantannya dan ada 1 orang ini yang katanya dulu sempat suka sama si Gabe waktu satu kantor. Dari cerita Twitter ini dia mulailah merangkai kalau misalnya ini dari 3 ini tuh pada ngirim polisi loh ke tempat aku, ngirim orang segala macem lah, buat semuanya lah. Nah dari di antara 3 ini ternyata ya itu ketemu sama aku di Desember kemarin, papasan lah sama aku tanya langsung, emang bener kemarin kamu kayak ngirim orang ke aku, kamu emang sewa lawyer, emang kamu bikin Twitter ini emang bener atau enggak? Ternyata semuanya nggak ada tuh yang kayak ada kirim orang sampai kirim lawyer tuh nggak ada. Itu Twitter tuh pure bener-bener isi curhatan salah satu korbannya karena merasa tertindas juga sama si Gabe ini. Tapi Twitternya udah ditutup karena utangnya si korban ini udah dilunasin, tapi itu sebenarnya uang aku. Jadi dia kayak gali lubang tutup lubang gitu kak sistemnya. Uang aku tutup, uangnya si korban berhasil dibayar, Twitternya tutup. Jadi udah nggak keangkat lagi ceritanya, udah nggak viral lagi karena udah ada. Waktu itu saat itu si Gabe masih punya lawyer. Itu dia punya uang buat bayar lawyer? Uang kakak juga? Uang aku dan mungkin korban-korban yang lain. Jadi dari situlah mulai aku ketemu sama salah satu si korban, si yang yang tadi dia fitnah itu.
diceritain lah semuanya. Dari situ aku mulai tanya ke semua korban-korbannya. Kakak dulu sempet chat aku nih buat ngingetin kalau misalnya Gabe kayak gini. Sekarang aku udah melek nih, kayak ternyata bener ya dia bisa manipulasi ini segala macam. Terus dia mulai bantuin aku lah, dia kayak kasih segala buktinya juga. Terus kayak udah dari situ ter-reveal lah, dari saat itu sampai ke detik sekarang mulai banyak cerita korban masih terus berdatangan ke aku gitu Kak. Sekarang kakak udah bikin laporan ke kepolisian? Iya puji Tuhan udah sih. Udah, waktu itu kan kenapa susahnya lebih ke pas bikin laporan itu kan kita harus ngumpulin buktinya kan Kak. Bukti itulah yang kayak bikin aku kayak keluar lagi traumanya segala macam tuh kayak masih nempel banget kan Kak. Nah itu emang harus aku jalanin, tapi sekarang udah selesai laporannya. Buktinya banyak banget, kayak udah mau bikin skripsi lagi, tebal banget. Tapi update kasusnya sekarang udah sampai mana Kak? Jujur aku masih menunggu dari polisinya, kayak masih belum ada. Tolong Pak Polisi, polisi, tolong. Karena dia masih berkeliaran bebas, aku nggak tahu kalau misalnya dia memanipulasi siapa lagi gitu loh Kak. Iya, takutnya kan makin nambah banyak korban gitu kan. Mungkin memang aku udah speak up di sosmed, tapi kan aku nggak tahu, mungkin dia menyasar wanita yang tidak menggunakan internet, kan kita tidak tahu. Ya bisa jadi, atau ya dia punya skenario baru lagi. Betul. Gitu. Tapi tadi kan kakak sempat bilang kakak trauma gitu ya. Sekarang gimana kabarnya? Sekarang lebih better daripada saat bulan lalu, karena bulan lalu kan masih baru banget terungkap semuanya secara lengkap gitu. Sekarang mungkin udah ada proses kayak aku bisa menenangkan diri, aku udah mulai kayak kemarin ada sempat liburan juga, sudah lebih tenang. Tapi tetap kalau misalnya aku membuka lagi tuh memang pasti ada traumanya lagi. Oke, tapi pasti proses untuk sembuh bener tuh susah ya Kak, apalagi kalau belum lunas gitu, belum balik duitnya, bener kan? Dan belum kena hukuman sih. Betul, Kak. Belum dapat hukuman yang setimpal lah ya gitu. Seenggaknya kan ada keadilan lah buat para korban. Betul. Juga gitu. Tapi kakak ada nggak sih Kak rasa takut kalau misalnya dengan kakak viralin ini malah dibalik pencemaran nama baik UITE? Bukannya aku mau sok jagoan apa gimana ya Kak. Aku sebelum melakukan posting dan speak up ini, aku udah tanya juga ke orang-orang sekitaran aku. Aku juga udah konsul dulu ke PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak. Sebelum dan dari mereka itu, mereka maunya aku ada bukti visum, sedangkan aku kan tidak ada. Dan kejadiannya itu udah lama. Kejadian itu Mei 2025, dan aku itu baru ketahuan semuanya dia adalah bohong di Desember 2025. Jaraknya udah jauh banget, aku udah gak ada bekas sama sekali. Gimana caranya aku mau memperjuangkan hak dan kebenaran itu kalau misalnya yang dia tuntut cuman visum doang gitu loh Kak. Jadi aku memperjuangkan dari apa yang aku punya aja gitu. Bukti-bukti foto, terus kayak chat-chatnya dia, bukti aku transfer yang sampai banyak itu. Ya udah dari situ aja. Dan aku pun punya banyak banget cerita, gak cuman temen atau gak cuman orang yang cerita ke aku doang, tapi ada bener-bener keluarganya sendiri yang cerita, ring satunya lah yang cerita kayak, iya memang dia tuh sebenarnya udah gak di provide lagi sama keluarganya, karena dia emang harus, ya udah silakan hidup dengan cari nafkah sendiri aja gitu loh. Jadi backingan segala macem tentara, polisi, atau dia bilang sebenarnya nggak ada. Terus dia bilang dia kerja di BIN, apalagi itu juga bohong. Berarti kalau misalnya kerja di BIN, dia berarti kuliahnya di STIN. Sedangkan kita cek di Dikti, dia itu kuliahnya di salah satu universitas di Manado, dan itu pun dia nggak selesai. Tadi lu kenapa dia tiba-tiba ada di Manado Kak? Jujur nggak tahu, saat itu 2013 kalau aku cek di Dikti itu namanya dia ada di situ, tapi itu pun tidak selesai kuliahnya, sempet di 2 jurusan dan dua-duanya nggak sampai selesai. Berarti dia seumuran kita ya? Enggak.
jurusannya aja yang Oh, angkatannya aja pas lagi masuk kuliahnya. Iya. Kuliahnya telat. Heeh. Oh gitu. Dia 92. Jadi setelah kejadian ini kakak udah sempat menghubungi keluarganya ngaduin semuanya. Sudah, dan Tapi ibu beneran ya, bukan yang nomor Gabe. iya. Itu responnya gimana dari keluarga? Kalau ke ibu benerannya jujur aku belum, tapi aku ke adik benerannya. Aku Ada si sempat. adik beneran ini. Bener. Adik yang perempuannya ada, tapi kalau adik yang laki-laki yang kalau kalian lihat itu namanya Gary itu fiktif. Respon dari keluarganya Gabe? Jujur udah lelah sih kak, karena ini udah bukan korban pertama yang chat ke keluarganya langsung. Bahkan udah banyak banget korban yang langsung datengin ke rumahnya buat kayak ceritain lah tentang si Gabe ini gimana. Bahkan udah banyak juga kok yang korban-korban yang berusaha buat tolong dong tanggung jawab, ini anakku seperti ini gitu loh. Udah lapor kayak gitu kak ke si orang tuanya, sampai nyamperin ke rumahnya. Tapi dari mereka juga kayak ini bukan anak gua gitu. Iya udah kayak sih. gitu, karena kejadiannya udah dari 2012 2013 gitu, jadi udah lumayan 12 tahun dia udah seperti ini dan udah masih bebas aja gitu, nggak ada yang tangkap, dan selama itu pun nggak ada yang speak up, nggak ada Iya, yang iya. ngomong. Kalau respon dari keluarga kakak gimana? Oh marah besar lah kak. Marahnya gimana? Marah banget, maksudnya kayak dia itu bahkan berani ngehubungin orang tua aku, bahkan datang ke rumah aku buat kayak minta tolong, manggil mama aku aja mami, padahal kita belum apa-apa gitu, belum jadi apa-apa. Dan aku baru sadar kenapa dia selalu manggil mama aku mami adalah biar dia tuh bisa jual ke orang-orang kalau misalnya dia tuh lagi ngobrol sama mamanya. Oh. Padahal itu adalah mama aku. Tapi udah pernah berkenalan kan kak sama? Oh kenalan udah. Responnya apakah biasa kayak baik nih atau boleh nih gitu? Apa jangan? Di awal jujur ada kecurigaan juga sih karena ngomongnya banyak dan tinggi. Kayaknya harus ke profesional deh dia nih kayaknya. Betul. Selama waktu aku berhubungan sama dia, aku udah menyarankan dia untuk ke psikiater karena kayaknya lu ada ini deh, mental lu emang harus dikonsulin ke at least psikolog dulu deh, masuk ke psikiater. Dia bilangnya yang pertama, Ian udah nih aku habis ngobrol sama temen aku psikolog. Ternyata itu adalah mantannya dia lagi yang di Oktober 2024 balikan, jadi pas sama aku sama cewek itu juga, jadi kayak selingkuh lah. Terus dia ngakunya itu adalah psikolog. Ya Tidak salah, dia beneran psikolog. Ya mungkin, ya sepertinya. Yang kedua juga tuh katanya dia udah konsul ke salah satu dokter di rumah sakit terkenal. Dan emang udah profesor banget, dia bener-bener psikiater banget. Aku jujur, tadinya aku udah mau daftar juga di itu biar aku mau nyamain gitu loh kak, kayak faktanya. Dok emang bener ada yang namanya Gabe udah konsul, tapi aku nggak pernah dapet jadwal yang pas terus sama dokternya, jadi aku nggak match. Dan menurut aku itu nggak pernah terjadi sih. Oke, sampai detik ini nih kak, ada nggak etikat baik dari Gabe atau ngubungin deh minimal? Sampai detik ini nggak ada. Dia cuman adanya itu pas pertama kali aku post di threads aku. Di apa kak? Di threads aku sama di story aku. Aku mulai nih, aku belum posting di feed aku, baru di story sama di threads aku. Di situ dia mulai kayak sepertinya sedikit panik yang aku lihat, soalnya cuman live apa yang aku bisa lakuin. Kakak balas nggak? Aku nggak, kan itu mah harusnya bisa pikir sendiri ya kak. Satu, dia nggak minta maaf even. Waktu dia nggak abuse aku, fisikal sama verbal, dia tuh nggak sama sekali nggak minta maaf. Waktu yang abuse itu dia bahkan bilang, ini nggak seberapa, aku bisa lebih kencang dari ini. Dia nggak minta maaf. Terus pas yang di chat itu juga dia malah nanya kayak, apa yang aku bisa lakuin? Lu bisa minta maaf, lu bisa bayar utang lu gitu loh. Dia malah bayar aku cuma 500.000 kak. Kayak itu baru seberapanya. Kayak dia bilangnya kayak gini, iya ini aku mau tes doang masuk atau enggak. Kayak nggak usah nggak sih? Terus dia selalu ngajak aku tuh kayak, ayo ketemuan di salah satu bank Jepang. Apa bang Jepang?
Ini aku iya, nggak iya. apa-apa sebut, jangan kan kak. Iya jangan. Iya, satu bank Jepang dan akunya tuh harus datang ke sana. Kan ini udah dunia udah modern, bukan zaman batu lagi ya. Kan nggak usah akunya datang, kan bisa langsung transfer ya kak. Iya. Dia maksa aku banget kayak, iya kamu juga harus ketemu. Ini aku ada intervensi dari papa aku, jadi aku tuh nggak bisa transfer. Ini aku udah dikirimin uang sama papa Jepang aku. Dimasukinnya ke makanya rekeningnya rekening Jepang. Kan ya udah kalau emang ada ya udah transfer aja, lu juga punya nomor rekening gue, kenapa harus susah gitu. Iya. Bahkan sebelumnya itu dia pernah juga bilang ke aku, kak, kamu bisa nggak ke Bandung, aku lagi butuh kamu dan butuh rumah kamu. Di situ aku bingung kan, ngapain lu butuh rumah gue, dan guanya kalau misalnya gue samperin gue dapet apa. Dia bilang, tenang aja, utang kamu udah ada nih dari dikasih sama papa aku yang Jepang, dia tapi kasihnya dalam bentuk cash, jadi udah ada nih. Kalau misalnya nanti aku bakalan pura-pura jadi kurir, nganterin paket, nanti kamu yang keluar ya. Motor, aku pakai motor, terus nanti tuh adalah kalau misalnya di motor itu segini lah, kalau misalnya setinggi ini ada 2 dus isinya uang cash. Kayak Tapi nih kak, yang aku bingung ya, kan katanya papa Yakuzanya tuh ngejar-ngejar dia, tapi kok masih bisa ngirim duit? Oh, ngejar-ngejar waktu bayi kan kak, waktu zaman janin. Oke. Jadi lucu ya. Iya, maksudnya kok kayak saya jadi kayak stand up comedy di sini. Enggak, karena maksudnya apa ya? Bohongnya tuh makin nggak masuk di akal gitu loh. Yang lebih parah lagi tuh aku pernah nanya kak, kan si papa Jepang kan urusannya udah pas dia bayi dong. Iya. Kan dia nggak ketemu dong sama papa Jepangnya dia. Aku nanya, kok lu bisa ada kontaknya lagi sama bapaknya Jepang? Oh iya, waktu itu aku pernah connect sama papa aku di Facebook. Terus tau dari mana namanya apa segala macam, nggak ngerti. Terus kan dia bin kak, gimana sih? Oh ya sorry. Bisa tahu dia semuanya. Bisa baca. Aduh. Tapi kan bin ya Indonesia doang nggak sih kak, bin tuh nggak tahu sih aku. Ya siapa tahu kan dia beda. Iya dia kan punya backingannya banyak. Iya betul. International kan pernah di Paris. Ya kan? Paris, padahal di Afrika. Aduh. Kak. Tapi sampai sekarang dia yang kakak tahu masih menipu cewek lain nggak? Jujur kita nggak tahu. Aku nggak tahu juga karena udah nggak ada nih update. Total itu yang sekarang aku dapetin, yang masuk ke DM aku juga udah mulai makin dikit lah. Yeah. Dulu intensitasnya tuh kayak sehari setiap 10 menit tuh ada yang masuk tuh kayak 3, 2, kak aku korban, kak aku temennya korban. Kak ya ampun aku nggak nyangka akhirnya dia di up juga ya, terima kasih kak. Aku jujur kayak iya, tapi aku kayak sedih gitu dengan ceritanya kak. Ada misalnya korban lain tuh ada yang sampai kayak dilempar berdarah kak, ada yang sampai di pelecehan, terus dipukul pakai extension kabel. Oh ini terminal? Iya kayak gitu, sampai ada napak gitu ujung kabelnya itu di pahanya sampai biru, ditonjokin, udah abis lah pokoknya. Harusnya kan kalau bersatu semua tuh lapor ke polisi bisa. Bisa, tapi kan ada juga yang kayak udah punya keluarga gitu kak, ada yang punya anak dan kayak udah maksudnya kayak mungkin dari suaminya juga udah kayak udah jangan ikut campur lagi, boleh cerita tapi mungkin kayak untuk kayak lapor polisi kan pasti butuh waktu dan pasti akan panjang kan kak. Betul. Kak, yang kakak pengen tuh sekarang apa sih kak? Gabe bertanggung jawab sama apa yang dia lakuin. Kedua, Gabe mendapatkan hukuman yang setimpal. Yang ketiga, dia stop sih nggak ngelakuin ini lagi. Bahkan di detik ini kalau misalnya dia lihat pun, aku minta dia stop ngelakuin ini sih. Dan buat korbannya atau misalnya dia sekarang lagi sama korban, jangan takut buat kabur sih. Jangan takut buat kabur guys, karena dia bohong nggak punya apa-apa. Ya, makasih ya Kak Livia udah mau sharing-sharing cerita yang pasti nggak mudah buat kakak. Aku berdoa banget semoga urusan kakak tuh cepat kelar, diperlancar, dan uangnya balik. Itu yang paling penting sih kak. Amin. Uangnya balik dan pelaku bisa mendapatkan hukuman yang setimpal gitu. Oke deh In People, makasih udah menyaksikan Pocil bareng gue Elsa Faradila in Today in People's Way. Bye!